Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Aslinda. Saya akan membahas mengenai hukum adat. Hukum adat, jika kita mendengar kata itu, yang terlintas di pikiran kita mungkin adalah suatu corak kedaerahan yang begitu kental di dalamnya. Karena sifatnya yang tidak tertulis, majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka sangat perlu dikaji perkembangannya. Pemahaman ini akan diketahui apakah hukum adat masih hidup, apakah sudah berubah, dan ke arah mana perubahan itu. Di era modern ini, terkadang kita lupa akan latar belakang lahirnya hukum yang kita kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karenanya, peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu, dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Apa sih pengertian dari hukum adat? Hukum adat ialah norma-norma yang bersumber pada perasaan peradilan rakyat yang meliputi aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang sebagian besar tidak tertulis, tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai sanksi atau akibat tertentu. Kemudian ciri-ciri hukum adat. Ciri-ciri hukum adat yang pertama, bercorak religius atau magis. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman, tentram, bahagia, dan lain-lain. Tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib, serta tidak ada pemisahan antara berbagai macam lapangan kehidupan, seperti kehidupan manusia, alam, arwah-arwah nenek moyang, dan kehidupan makhluk-makhluk lainnya. Adanya pemujaan-pemujaan khususnya terhadap arwah-arwah daripada nenek moyang sebagai pelindung adat istiadat yang diperlukan bagi kebahagiaan masyarakat. Setiap kegiatan atau perbuatan bersama seperti membuka tanah, membangun rumah, menanam, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya selalu diadakan upacara-upacara religius yang bertujuan agar maksud dan tujuan mendapat berkah serta tidak ada halangan dan selalu berhasil dengan baik. Yang kedua, bercorak komunal atau kemasyarakatan. Artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan yang lainnya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk selalu hidup bermasyarakatan. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Yang ketiga, bercorak demokrasi. Bahwa segala sesuatu selalu diselesaikan dengan rasa kebersamaan, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan-kepentingan pribadi sesuai dengan asas permusyawaratan dan perwakilan sebagai sistem pemerintahan. Adanya musyawarah di balai desa, setiap tindakan pamong desa berdasarkan hasil musyawarah dan lain sebagainya. Yang keempat, bercorak kontan. Pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara serentak. Ini dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di dalam pergaulan bermasyarakat. Dan yang kelima, bercorak konkret. Artinya, adanya tanda yang kelihatan yaitu tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam setiap hubungan tertentu harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud. Tidak ada janji yang dibayar dengan janji, semuanya harus disertai tindakan yang nyata. Tidak ada saling mencurigai satu dengan yang. Berikut sumber-sumber hukum adat. Yang dimaksud dengan sumber hukum adat di sini adalah mengenal hukum adat atau sumber dari mana hukum adat kita ketahui, atau sumber dari mana asas-asas hukum adat menyatakan dirinya dalam masyarakat, sehingga dengan mudah dapat kita ketahui sumber-sumber hukum adat. Berikut sumber-sumber tersebut. Jadi materi yang pertama itu kebiasaan atau adat kebiasaan. Sumber ini merupakan bagian yang paling besar yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat
berupa norma-norma aturan tingkah laku yang sudah ada sejak dahulu. Adat kebiasaan ini meskipun tidak tertulis, tetapi selalu dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat sebagai aturan hidup manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Oleh karena itu, tidak tertulis, maka adat kebiasaan ini hanya dapat dicari dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan atau dalam berbagai aspek pepatah, kata-kata mutiara atau dalam perbuatan simbolik yang penuh dalam arti kiasan. Terus yang kedua, keputusan para petugas hukum. Hukum adat juga dapat diketahui dari berbagai macam keputusan para petugas hukum adat, seperti kepala adat, kepala suku, kepala hakim adat, rapat desa, rembuk desa, dan sebagainya. Yang ketiga, hukum Islam. Norma hukum Islam atau yang lebih biasa dikenal dengan hukum fiqh juga merupakan sumber hukum adat, terutama mengenai ajaran hukum Islam yang sudah meresap dalam kesadaran hukum masyarakat sebagian besar yang beragama Islam. Misalnya mengenai perkawinan, warisan, wakaf, dan sebagainya. Yang keempat, piagam raja-raja dan kitab hukum adat. Hukum adat Indonesia sekarang ini ada juga yang bersumber pada hukum tertulis dalam piagam dan perataan raja-raja dahulu seperti perataan Bekel dari Keraton Yogyakarta, Angger-Angger Aru Biru dari Surakarta, kitab Kartanegara dari Majapahit, kitab hukum Kutara Manawa dari Bali, dan sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu asas-asas hukum adat. Di dalam hukum pidana ini terdapat beberapa asas-asas yang memiliki kompleksitas antara satu dengan yang lainnya. Dalam materi ini, kami akan menyebutkan beberapa asas hukum adat yang diantaranya adalah baiklah, yang pertama itu adalah asas hukum perorangan, dan yang kedua asas hukum kekeluargaan, dan yang ketiga asas hukum perkawinan, kelima asas hukum adat warisan, dan keenam asas hukum tanah, ketujuh asas hukum hutang piutang, dan yang terakhir yaitu asas hukum adat delik. Corak dan sifat hukum adat. Corak hukum adat. Hukum adat sebagai hasil budaya bangsa Indonesia bersendi pada dasar pikiran dan kebudayaan Barat, dan oleh karena itu, untuk dapat memahami hukum adat, kita harus dapat menyelami dasar alam pikiran yang hidup pada masyarakat Indonesia. Hukum adat yang bersendi pada alam pikiran Indonesia itu mempunyai corak yang khusus, yaitu yang pertama, corak komunal. Corak komunal atau kebersamaan terlihat apabila warga desa melakukan kerja bakti. Nampak sekali adanya kebiasaan hidup bergotong royong, tolong-menolong, dan saling membantu. Rasa solidaritas yang tinggi menyebabkan orang selalu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Yang kedua, corak religio magis. Corak religio magis terlihat jelas sekali pada upacara-upacara adat, di mana lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan kepada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu serta bantuannya. Yang ketiga, corak konkret. Corak konkret tergambar dalam kehidupan masyarakat, bahwa pikiran penataan serba konkret dalam realitas kehidupan sehari-hari, menyebabkan satunya kata dengan perbuatan, atau perbuatan itu betul-betul merupakan perbuatan realitas dari perkataannya. Yang keempat, corak visual. Corak visual atau kelihatannya menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari adanya pemberian tanda-tanda yang kelihatan sebagai bukti penegasan atau peneguhan dari apa yang telah dilakukan atau dalam waktu dekat akan dilakukan. Di samping coraknya yang berbeda, hukum adat juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda pula dengan hukum barat, karena adanya perbedaan alam, pikiran, dan corak yang mendasari hukum tersebut. Sifat hukum adat. Dalam pidato inaugurasi Dr. Holman yang berjudul The Common Track in Indonesia's Rechtssysteem menyimpulkan adanya 4 sifat umum hukum adat, yaitu
hendaknya dipandang juga sebagai satu kesatuan yang sifat religio-magis, sifat komunikasi, sifat kontan, dan sifat konkret. Di mana sifat religio-magis itu sebenarnya adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir sebagai prologis, animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain. UUD 1945 memang tidak mengatur secara tegas bagaimana sikapnya terhadap ketentuan hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat. Namun pada dasarnya masih mengakui perlunya hukum dasar yang tidak tertulis. Berbeda halnya dengan Konstitusi RIS dan UUD 1950 yang tegas mengakui berlakunya hukum adat. Seperti tercantum pada pasal 31 Konstitusi RIS, pasal 32 UUDS yang menegaskan bahwa setiap orang yang ada di daerah negara harus patuh pada undang-undang, termasuk aturan hukum yang tak tertulis dan kepada penguasa-penguasa yang sah dan yang bertindak sah. Bahkan dalam pasal 146 Konstitusi RIS garing PS 104 UUDS ditegaskan bahwa segala keputusan kehakiman harus berisi alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan undang-undang dan aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu. Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara tegas tentang berlakunya hukum adat, namun TAP MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960 menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus diarahkan kepada homogenitet hukum dengan memperhatikan kenyataan yang hidup di Indonesia, harus sesuai dengan haluan negara yang berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan. Perkembangan yang dimaksud adalah perkembangan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam GBHN 1993, TAP MPRN nomor 2 MPRS 1993, meskipun tidak secara tegas menjamin berlakunya hukum adat, namun di garis bawahi pembangunan hukum ini dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama dalam lingkungan hukum adat mereka. Sedangkan mengenai materi hukum yang digariskan oleh GBHN 1993 untuk ditaati oleh masyarakat, tidak hanya materi hukum yang tertulis, melainkan juga materi hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat. Nah, di samping kedudukan hukum adat sebagai hukum yang tertulis ini disebutkan pula dalam UU nomor 19 tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang telah diganti dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang dalam pasal 23 ayat 1 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Nah, dengan adanya ketentuan tersebut di atas yang harus ditaati oleh semua hakim yang mengadili perkara pada semua lingkungan pengadilan, maka hukum adat mempunyai kedudukan yang kuat. Karena hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis itu tidak hanya dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan, melainkan juga dianggap setara dengan hukum yang tertulis dengan menyebut atau sumber hukum yang tidak tertulis. Berarti hukum adat sendiri tanpa hukum tertulis sudah dapat menjadi landasan untuk mengambil keputusan hakim.